Halo guys, balik lagi nih bersama saya dalam channel YouTube UU Resin. Oke guys, di depan saya ini sudah terdapat anti bubble berjenis MMA yang biasanya digunakan untuk menghilangkan bubble-bubble ataupun gelembung yang masih terjebak dalam cairan resin ya guys. Nah, maka dari itu dalam video kali ini saya akan memberikan informasi campuran anti bubble yang pas dan juga yang ideal untuk membantu mengangkat ataupun menghilangkan gelembung yang masih terjebak di dalam resin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung saja saya bakal menyiapkan sebuah timbangan digital untuk mengukur ataupun menimbang campuran dari resin dan juga anti bubble tersebut. Oke, kita hidupkan terlebih dahulu timbangan digitalnya. Lalu kita bisa letakkan wadah untuk mencampurkan resin dan juga anti bubble-nya. Jangan lupa kita posisikan kembali timbangannya di angka 0 ya guys. Oke, setelah itu langsung saja saya akan memasukkan resinnya dalam wadah tersebut. Untuk mempermudah dalam mengukur campuran resin dan juga anti bubble-nya, di sini saya akan menuangkan cairan resin ini kurang lebih seberat 100 gram ya guys. Oke, di sini untuk angkanya sudah menunjukkan 100 gram. Ini deh guys, yang kita hitung adalah digit yang bagian depan sebelum tanda koma. Nah, untuk campuran anti bubble yang pas dan juga ideal, yaitu perbandingannya 100:1 antara resin dan juga anti bubble. Jadi untuk campuran anti bubble yang pas, di sini kita masukkan kurang lebih seberat 1 gram. Oke, kita posisikan timbangannya di angka 0 terlebih dahulu agar mempermudah dalam pengukuran. Dan langsung saja saya akan memasukkan anti bubble ini kurang lebih seberat 1 gram. Untuk dapat menuangkan seberat 1 gram, kalian dapat menggunakan pipet ataupun sedotan seperti yang saya lakukan ini. Oke guys, di sini untuk timbangannya sudah menunjukkan angka 1. Berarti untuk campuran resin dan juga anti bubble ini sudah pas dan juga ideal. Sekarang kita bisa tutup kembali dan juga simpan anti bubble-nya. Oke guys, untuk selanjutnya di sini saya akan memasukkan campuran katalis supaya resin bening ini dapat benar-benar mengering dan juga mengeras. Karena di sini saya memakai resin jenis polyester, maka untuk campuran katalisnya yaitu memiliki perbandingan 100:1, sehingga kita bisa memasukkan katalisnya seberat kurang lebih 1 gram, seperti halnya campuran anti bubble yang tadi ya guys. Oke guys, di sini untuk timbangannya sudah menunjukkan angka 1. Dan langsung saja kita bisa mengaduk campuran resin, katalis, dan juga anti bubble ini agar tercampur dengan merata. Namun terlebih dahulu kita singkirkan timbangannya ya guys. Oke, langsung saja kita bisa mengaduk campuran resin, katalis, dan juga anti bubble ini. Untuk proses pengadukannya kita lakukan secara pelan-pelan ya guys, agar meminimalisir masuknya gelembung ke dalam cairan resin ini. Oke guys, setelah campuran resin, katalis, dan juga anti bubble tercampur dengan merata seperti ini, untuk langkah selanjutnya kita bisa diamkan saja resin ini kurang lebih selama 1-2 menit sebelum kita tuangkan ke dalam cetakan. A few moments later. Oke, setelah mengalami proses pendiaman kurang lebih selama 1-2 menit, terlihat di video untuk bubble yang sebelumnya terjebak dalam resin sudah berkurang dan tidak begitu banyak ya guys. Dan langsung saja kita bisa tuangkan resin ini ke dalam cetakan yang sudah saya sediakan. Kita tuangkan secara perlahan agar resin dapat merata ke seluruh bagian.
Oke guys, setelah cairan resinnya dituangkan ke dalam cetakan seperti ini, untuk langkah selanjutnya ataupun langkah yang terakhir, kita bisa menunggu saja sampai cairan resin ini benar-benar mengering dan juga mengeras. Dan akan kita lihat bagaimana hasil akhirnya ya guys. Oke guys, setelah mengalami proses pengeringan kurang lebih selama 1 hari, seperti ini untuk wujud ataupun hasil akhir dari cairan resin yang saya campurkan anti bubble. Kita bisa keluarkan resin kering ini ke dalam cetakan terlebih dahulu. Dan terlihat di video untuk hasil akhir dari resinnya sendiri terlihat bagus dan juga cantik ya guys. Tidak terdapat satupun gelembung ataupun bubble yang masih terjebak dalam resin ini. Serta untuk warnanya sendiri sangat transparan dan juga tembus pandang ya guys. Ini dia, kalian bisa melihatnya sendiri, resin bening ini benar-benar sangat transparan. Dan terbukti di sini jika kita menggunakan campuran anti bubble dengan rasio 100:1 akan berhasil dan dapat menghilangkan gelembung-gelembung yang masih terjebak dalam cairan resin. Namun untuk campuran anti bubble-nya terlalu berlebihan ataupun over akan mengakibatkan cairan resin tersebut tidak dapat mengering dan juga masih bertekstur lengket. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan juga share jika video ini bermanfaat ya guys. See you!